Oke, Dul. Makasih. Oke, gue mulai share screen ya. Ini jadi hari ini gue bakalan langsung bahas tuh dari soal. Soalnya tuh soal 17-18. Soalnya soal 18-19 itu kan nggak ada ya. Terus 19-20 nanti bakalan dibahas di tempat lain. Jadi gue akan bahas di yang 17-18 ya. Kelihatan belum screen-nya? Udah, Kak. Udah ya. Oke, then. Oke, di sini ada 5 soal. Nah, karena gue lebih suka mulai dari yang nggak panjang-panjang dulu, jadi gue mulai dari soal nomor 3 aja lah ya. Jadi soal nomor 3 itu dibilang gini, jadi scale of an economy itu bisa digambarkan lewat Y sama dengan C plus I plus G. Kalau misalnya kayak gini, itu artinya berarti ekonomi itu tuh dihitungnya tuh cuma sebagai satu unit domestik. Jadi nggak ada pengaruh atau spillover dari ekonomi luar. Jadi di sini tuh C sama dengan 100 ditambah 0,75 Y min T. Jadi gini. Jadi C di sini tuh sama dengan 100 ditambah 0,75. Kan ini kan koefisiennya sama-sama 0,75 nih. Ya udah tinggal 0,75 dikurung Y min T. Paham ya? Nah, terus di sini investment itu sama dengan 500 minus 50 dikali interest rate. Di sini interest rate-nya itu nulisnya tuh bukannya 5% itu jadi 0,05, bukan. Tapi langsung ditulis angkanya aja. Misalnya R-nya tuh 5%. Berarti di situ R-nya sama dengan 5. Karena unitnya udah dalam percentage gitu. Nah, terus G-nya di sini fix 125. Dan T-nya itu sama dengan 100. Nah, dari informasi ini sebenarnya lo udah bisa ngitung dulu nih buat C. Berarti jadi C gimana? Berarti C itu sama dengan 100 ditambah sama 0,75Y dikurang 75. Karena kan 0,75 dikali 100, 75 lah ya. Nah, berarti ini tuh sama dengan 25. Berarti C sama dengan 25 ditambah 0,75Y. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Oke, mantap jiwa. Nah, terus di sini yang pertama nih. A. Tunjukkan MPC, marginal propensity to consume, dan jelaskan artinya. Kalau mau cari MPC, itu lo bisa lihat dari fungsi C-nya kalau di sini. Karena di sini langsung dikasihnya C, berarti ya udah. MPC-nya yang mana? Yaitu adalah angka yang ada di depan si Y. Yaitu ini. Berarti MPC-nya itu sama dengan 0,75. Terus apa artinya 0,75? Nah, seperti yang kita tahu, yang namanya MPC, itu kan sama dengan delta C per delta Y. Jadi artinya, kalau Y naik 100 misal, maka C naik 75 unit. Dan vice versa set var. Paham nggak? Atau ada yang masih belum ngerti? Paham, Kak. Mantap. Nah, kalau MPC 0,75 berarti MPS-nya berapa? Misal kalau gue tambahin gitu ya. Ya udah MPS-nya itu berarti
1 minus 0,75. Dengan 0,25. Gitu aja sebenarnya. Oke, itu A ya. Jadi gue hapus nih yang A ini. Yang sebelah kirinya nggak gue hapus. Soalnya itu penting. Biar nggak lupa. Terus yang B. Jika PDB atau Y perekonomian tersebut, that economy itu 1800 at the condition of full employment. Kalau misalnya dalam kondisinya full employment, itu artinya di perekonomian itu dia itu udah nyampe natural rate gitu. Nah, terus hitung deh suku bunganya. Kan udah dikasih tahu di soal kayak bahwa Y itu sama dengan C tambah I tambah G kan. Ini sebenarnya kita tinggal jabarin aja. Berarti Y sama dengan 25 ditambah 0,75Y ditambah 500 minus 50R ditambah 125. Loh, kok 100-nya nggak dimasukin? Kan 100-nya udah ada di sini. Y min 100. 25 tambah 0,75Y. Jadi nggak usah dimasukin lagi ya. Nah, terus di sini diketahui bahwa Y-nya 1800. Ya udah. 1800 sama dengan 25 ditambah 0,75 dikali 1800. Nah, biar cepat ini langsung ditambah 625 karena 500 tambah 125 ya. Dikurang 50R. Berapa tuh? 0,75 kali 1800. 0,75 dikali 1800 itu 1350. Oke. Berarti 1800 itu sama dengan 625 ditambah 25 ditambah 1800 dikali 0,75. 2000. Sama dengan 2000 minus 50R. Berarti minus 200 sama dengan minus 50R. Maka R-nya 4%. Paham kan ya? Aman, Kak. Oke, aman. Buat yang B. Jadi di sini diketahui bahwa kalau misalnya dia itu lagi full employment, maka R-nya dan natural rate of interest rate itu adalah 4%. Nah, terus saat ini Bank Sentral menerapkan suku bunga yang baru sebesar 5%. Apakah kebijakan ini kebijakan moneter yang kontraktif atau ekspansif? Terus hitung PDB-nya. Di sini R-nya 4%. Berarti kalau R 5%, itu kira-kira pengetatan uang beredar atau pelonggaran ya? Pengetatan ya, Kak? Pengetatan, benar. Kenapa pengetatan? Karena di sini tuh kalau misalnya R-nya naik, artinya adalah insentif buat nabung itu naik. Atau dengan kata lain, lebih mudahnya lagi tuh harga duit itu makin mahal gitu. Kalau misalnya harga duitnya makin mahal, ya udah berarti itu money supply itu lagi diketatkan gitu. Kebijakan moneternya lagi kontraktif. Nah, sekarang kita disuruh hitung Y-nya malah. Di mana di sini diketahui R-nya adalah 5%. Dihapus yang bawah ya. Nih. Oke. Nah, jadinya itu sama dengan, ini langsung aja lah ya, 650 nih. 500 tambah 125 tambah 25. 650 ditambah 0,75Y dikurang sama 250. 250 dapat dari mana? Minus 50 dikali 5.
Berarti 0,25Y itu sama dengan 650 dikurang 250. 400. Berarti Y itu sama dengan 400 dibagi 0,25. Berarti sama dengan 400 kali 4, 1.600. Sementara tadi at full employment itu 1.800. Aman ya? Buat C? Ada yang masih ini? Paham, Kak. Paham. Mantap. Sebenarnya kalau gue mau ngasih tips sekalian ya, kalian kerjain yang gini-gini dulu. Yang gini-gini jawabannya langsung ketahuan soalnya. Jangan kerjain yang kualitatif dulu. Malah nanti ngerinya kebanyakan mikir, bingung sendiri, nggak teliti lagi ngerjain pas ngerjain ini. Karena kalau ini salah, angkanya salah, ya udah salah gitu. Nah, terus lanjut ke number D ya. Nah, to restore full employment, berapa G-nya yang diperlukan? So, the fiscal would be contractive atau expansive. Oke. Ini gue hapus ya semua C ya. Tadi kita tahu bahwa YN, natural rate, itu kan 1.800. Terus di sini YT yang tadi kita dapat di nomor C itu 1.600. Berarti di sini kira-kira belanja pemerintahnya perlu dinaikin atau diturunin ya? Dinaikin ya, Kak? Di 1.600. Dinaikin, betul. Kalau dinaikin, ini berarti namanya kebijakan fiskal yang ekspansif. Dan memang dalam realitasnya mestinya kebijakan fiskal sama moneter itu berbanding terbalik. Jadi kalau tadi moneternya kontraktif, fiskalnya itu harus ekspansif supaya outputnya stabil. Nah, terus perlu berapa kenaikan G ini? Ya udah, tinggal pakai rumus ini nih. Delta Y itu sama dengan delta G dikali sama 1 per MPS. MPS itu sama dengan 1 minus MPC. Di sini kita tahu delta Y-nya itu adalah 1.800 dikurang 1.600. Yaitu adalah 200 kan. Berarti 200 itu sama dengan delta G dikali 1 per 1 minus 0,75. Berarti 200 itu sama dengan delta G dikali sama 1 bagi 0,25, 4. Multiplier 4. Berarti delta G yang diperlukan adalah sebesar 50. Gitu. Paham ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Buat nomor 3. Enggak ada, Kak. Oke, aman semua. Bagus. Pada pinter. Oke, ini kayak nomor 4 diterakhirin aja lah ya. Karena panjang. Oke, mungkin nomor 5 dulu. Nomor 5 di bagian A di sini dibilang, jelaskan dan tunjukkan bagaimana aggregate demand dan aggregate supply dapat menggambarkan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Oke, ini dalam trade-off jangka pendek. Berarti yang lo gambarin itu bukan long run Phillips curve, tapi yang short run Phillips curve. Gimana menggambarkannya? Gini. Ini misal gue punya 2 panel di sini nih. Ini sebenarnya boleh price level, boleh inflation sih ya. Oh, biasa sama adalah inflation aja.
0. U rate 0. Oke. Berarti ini practical steps-nya. Pertama lo gambar dulu short run Phillips curve di sini. Kemudian di sebelah kiri, panel sebelah kiri, lo gambar equilibrium, aggregate demand, aggregate supply, sama long run aggregate supply. Terus misalnya ini di sinilah biar enak. Nah. Nah, sekarang we take an example where the government decides to increase aggregate demand by fiscal policy, misal ya. Maka kalau misalnya pemerintahnya mengambil kebijakan expansive fiscal policy, berarti AD-nya geser ke kanan, bener nggak? Ini aggregate demand yang baru. Nah, jadinya equilibriumnya kan shifting nih dari yang tadinya di sini pindah ke yang biru. Tuh. Yang tadinya inflationnya di sini, sekarang inflationnya naik ke sini. Yang tadinya outputnya di YN sini, sekarang jadi di Y2. Y2-nya pakai warna biru aja lah ya, biar jelas. Ini naik. Ini naik. Then what happened to the Phillips curve? The Phillips curve doesn't shift kalau misalnya ada shift. Jadi tetap dia mainnya akan di teritori sini. Tinggal geser sini. Ini anggap aja lurus ya. Ini equilibrium number 1. Terus ini equilibrium number 2. So in the short run, a decrease in the unemployment rate due to the increase in output would result in higher inflation in the short run. Understood? Paham? Aman, Kak. Mantap. Oke. Sekarang kalau di long run gimana? Nah, karena gue malas untuk menggambar ulang ya. Jadi gue akan tetap pakai kasus yang sama. Jadi ada output expansion due to ini apa namanya expansive fiscal policy. Cuma what would happen di long run? Oke. Kalau untuk yang B, sebenarnya ini tuh nyambung sama yang C. Tapi kalau untuk B, lu nggak usah ngegambarin prosesnya, lo cukup gambar long run Phillips curve. Jadi yang sebelah kanan lo ganti. Yang sebelah kanan lo ganti jadi long run Phillips curve. Tahu lah ya bentukannya yang totally like long run aggregate supply. Nggak lurus. Nah, relatif lurus lah ini ya. Long run Phillips curve. So in the long run, when government tries to expand aggregate demand, then what would occur atau what would happen adalah output or unemployment rate would stay at its natural rate, but inflation would increase. Aman? Paham? Paham. Oke. Nah, terus jelaskan dan tunjukkan di sini how can trade-off in the short run and in the long run itu saling terkait. Oke. Jadi gini. Jadi in the short run kan gambarnya gini. Duanya di sini nih.
But in the long run, what would happen when inflation rises adalah SRAS bakalan geser ke kiri. Jadi dia geser yang biru ini ke sini. Sampai ke natural rate. Anggap aja lurus. Nah ya. Nah, when SRAS shift to the left, then the short run Phillips curve would go rightwards. Akan shifting ke kanan sini. Nah, short run Phillips curve action. So what happened? Yang tadinya 2-nya di sini, dia geser ke kanan. Back to the natural rate of unemployment. Gitu sebenarnya kaitannya antara short run sama long run. Jadi awalnya di short run, when government tries to prop up aggregate demand, yes, unemployment would drop down below the natural rate. But eventually in the long run, the short run aggregate supply would shift left due to higher inflation. So the short run Phillips curve would shift rightwards until its natural rate of unemployment. Gitu. Jadi inflasinya sama naik, tapi unemployment rate-nya in the long run would stay at the natural rate. Paham gak ya? Aman Kak. Ada yang masih bingung? Gak ada ya yang confused? Ada Kak. Oke. Terus yang C. Friedman and Phelps menyimpulkan bahwa policymakers face only a temporary trade-off between inflation and employment. Dengan menggunakan model AD dan AS, jelaskan, explain, and show what they meant. Gitu. Jelaskan pula apa yang terjadi dalam jangka panjang ketika pembuat kebijakan menjalankan kebijakan yang ekspansif. Ya udah, sebenarnya yang dia minta gambarin adalah yang ini, yang sekarang gue tunjukin nih, yang barusan banget gue gambarin, yang dia minta tuh ini. Nah terus where is the temporary trade-off? Temporary trade-off happens here. Nih ya. Yang 1 sama 2 di kurva SRPC hitam. That's a temporary trade-off. But eventually in the long run, as Friedman and Phelps said, unemployment would go back to its natural rate. So, pesannya mereka adalah, what they meant is that governments itu nggak bisa menggunakan fiscal and monetary measures to reduce the unemployment rate. Gitu. Jadi yang dimaksud adalah pemerintah itu nggak bisa terus-menerus menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengurangi angka unemployment. Paham ya? Paham, Kak? Nah, terus kalau in the long run, waktu ekspansif, which is ini yang gue gambarin. Maka, U rate itu tetap di UN, sementara inflasi itu akan naik. That's the result. Oke? Oke, paham ya? Nah, terus yang D. Kalau misalkan bank sentral, the central bank want to reduce inflation, then you must use the Phillips curve to show the short run and long run effects dari kebijakan tersebut. And then explain to how could we reduce the disinflationary cost. Nah, sebenarnya kalau sekarang kalian itu yang buat pertanyaan terakhir itu sebenarnya bisa cari di internet, tapi tetap nanti gue jelasin. Cuma let's do it untuk mengurangi angka inflasi. Gue ulang semua deh, biar paham. Suppose
Inflation is too high. Biasanya kalau inflation is too high, kita asumsikan bahwa posisi equilibrium jangka pendek itu ada di sebelah kanan dari apa namanya ini? Long run Phillips curve. Misalkan di sini deh. Nah. Ini ya. Ini SRAS-nya kurang ini nih. Misal ini equilibrium pertama. So in here we got an economy where the inflation rate is too high. Itu ya. This is the first equilibrium. U1. Y1. Inflation rate 1. And then here, itu mau mengurangi angka inflasi. Kira-kira ketika Bank Sentral ingin mengurangi angka inflasi, dia akan pakai kebijakan moneter yang ekspansif atau kontraktif ya? Nah, jelas kan dia akan pakai yang kontraktif. Kalau misalnya dia pakai yang kontraktif, maka aggregate demand akan geser ke kiri. Biasanya kalau efek disinflasi itu biasanya sampai ke, lebih besar daripada natural rate. Jadi dia sampai ke sini biasanya nih. Set. Paham nggak ya? Paham nggak ya kenapa adanya geser ke kiri? Paham, Kak. Oke, mantap. Nah, dia geser ke kiri sampai bahkan melampaui below its natural rate. Karena biasanya disinflationary action itu pasti stringent, kita asumsinya. So, what would happen is this. Number 2. So, unemployment rate in the short run would increase, but inflation drops down. And in the aggregate demand, aggregate supply analysis, the output goes down, inflation goes down. But as output goes as the inflation level goes down, then short run aggregate supply itu would expect lower wages kan, lower wages, terus lower cost, segala macam. Kalau misalnya itu terjadi, maka SRAS eventually in the long run would shift to the right. Maka dia akan gini. Sorry. Nah. Ya. And then jadinya di nomor 3 sini. So it's back to its natural rate, YN. But with persistently lower inflation. Nah, terus when si SRAS-nya ini geser kanan, maka short run Phillips curve akan kebalik. Dia akan geser ke kiri jadi begini. Nah, SRPC 2. And then the final unemployment rate would be here. So it's back to the natural rate. Ini sebenarnya slope-nya tapi nggak apa-apa. So it will be back here gitu.
Jadi dia akan balik lagi ke tingkat naturalnya, tapi with lower inflation. Bentar deh, ini kayaknya SRPC-nya terlalu ini banyak geraknya, sorry. Oh, di sini kan over ya. Oke. For example, dia akan geraknya tuh ke sini nih. That's better. Nah, di sini nih, nomor 3. So, it would be back eventually to its natural rate. N di sini. Jadi, kita bikin jangka panjangnya di sini nih. Nah, anggap aja lurus ya. Nah. Understood? Paham? Paham nggak? Ini. So, it would end up tetap masih lower unemployment than the first condition. Unemployment would go back to the natural rate in the long run, but inflation would persistently go down. Ada yang masih bingung nggak buat ini? Kak, tadi kurva AD-nya naik turun karena apa ya, Kak? Kalau turun kenapa, Kak, tadi? Tadi di sini kan si central bank kan pengen ngurangin angka inflasi. Then it must pursue contractionary monetary policy. Bener nggak? Ya. In the short run, when contractionary monetary policy happens, AD geser ke kiri atau ke kanan? Ya jelas dong kalau misalnya contractionary monetary policy, AD-nya geser ke kiri gitu. Itulah alasannya kenapa AD geser di sini. Karena the central bank melakukan kebijakan moneter kontraktif buat ngurangin angka inflasi. Paham nggak ya? Oke, paham, Kak. Gitu. Jadi kalau suruh jelasin efek jangka pendeknya gimana? Efek jangka pendek itu yang ini. Ini yang gue kelingkerin hijau nih. Ini tuh efek jangka pendek. And then efek jangka panjangnya yang mana? Ini. Back to the natural rate. Back to the natural rate. Jadi in the short run, output will go down, Y-nya turun, U-nya naik, inflasinya turun. And then in the long run, unemployment and output would go back to the natural rate. Itu. And then inflation would go down further. Gitu sih penjelasannya. Nah, terus jelaskan pula bagaimanakah biaya disinflationary jangka pendek itu dikurangi. Jadi kalau misalnya kita mau ngurangin biaya disinflasi, itu sebenarnya ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan tuh maksudnya apa? Lo ngelakuin disinflasinya tuh secepat mungkin. Speed. So you do it rapidly. And then the second one itu adalah credible announcement.
Maksudnya credible announcement tuh gimana? Jadi the target inflation rate yang mau dicapai itu beneran terjadi di realitanya. So people could anchor their expectation towards the central bank's inflation target. Paham nggak? Oh, paham, Kak. Oke. Nah, terus habis itu selain kecepatan sama credible announcement, lo juga butuh institutional commitment yang kuat to defeat inflation. Soalnya kalau nggak ada institutional commitment, maka announcement yang lo buat itu bisa aja nggak kredibel, nggak diambil sebagai apa ya, sebuah keputusan yang serius gitu sama pelaku pasar. Gitu sih intinya. So if you want to reduce the disinflationary cost, then do it rapidly and make a credible announcement for your inflation target. Ada yang masih bingung? Ini beneran udah paham semua ya? Udah kok, Kak. Mantap jiwa. Kayaknya udah pada siap UAS nih. Nomor 5 udah. 3 udah. Biar nyambung ke nomor 2 deh. Soalnya kalau nomor 1 sama nomor 4 udah bahasannya bukan ADAS lagi. Salah. Kok ini LRPC sih tulisannya? Sorry. Ini LRAS mestinya. Nah. Soal nomor 2. Example, an economy is on recession with high unemployment and low output. Ini karena soalnya sebelum COVID, karena sekarang gue tanya dulu deh guys. Kalian maunya ini konteksnya before COVID atau after COVID? After aja deh. COVID. After ya maunya ya. Oke, after COVID. Ini soal dibikin before COVID. Jadi kalau before COVID, apa bedanya sama after? Kalau before COVID, maka yang gerak di sini di soal nomor 2 itu cuma aggregate demand. Aggregate demand geser kiri, simple. Tapi kalau sekarang konteks resesi after COVID, then it's the aggregate demand and short run aggregate supply that moves to the left. Both of them ditonjok gitu istilahnya. Jadi AD-nya geser kiri, SRAS-nya geser kiri. Gitu. Jadi sebenarnya itu bedanya. Jadi karena tadi kalian mintanya ya udah deh konteksnya after COVID karena yang ditanyain di soal pasti after COVID kan ya. Inflation. This is Y. This is the U rate. Tapi karena ini asumsinya resesi, it's only the short run variables that moves leftwards ya. Yang long run-nya nggak akan gue pindah-pindah. Wow, too much. Nah. Ini terus ini ya. Misalnya kita bikin begini. And then the long run, karena di sini asumsinya posisi nomor 1 itu ada di natural rate. Maka di sini kita bikin dia sebagai long run Phillips curve itu di titik ini.
And then due to a recession gitu. Kalau misalnya 2008 itu cuma AD doang geser kiri. SRAS-nya relatif nggak kenapa-napa. Tapi kalau sekarang AD dan SRAS kenapa-napa semua. So it all moves leftwards. Gitu ya. So AD goes to the left. SRAS goes to the left as well. So. Accent. Accent. So the effect on the inflation rate becomes ambiguous karena ini tergantung siapa yang geser ke kirinya lebih gede. Kalau misalnya SRAS yang geser ke kirinya lebih gede, then inflation would increase. Whereas kalau misalnya AD geser ke kirinya lebih gede, then inflation would decrease. But let's say it's ambiguous aja lah ya, biar nggak confused. So due to a recession, di sini konteks after COVID, the change in inflation rate is ambiguous, but certainly output drops massively. Terus yang terjadi sama apa namanya SRPC-nya gimana? Ya udah, dia akan ikut geser ke kanan. Sebesar ini mestinya ya idealnya ya, samain. Bentar ini gue hapus dulu yang ini. Nah, salah. Misalnya ke sini jadinya nih. So because the inflation rate stays the same gitu, not stay the same sih, ambiguous di sini. Ya udah kita tarik garis ke sini. And then it becomes here, number 2. Sampai sini ngerti nggak ya? Aman nggak? Oke, aman ya. U2, kayak nama band. Nah, terus ini naikin nih deh, biar ini. Biar eventually mereka ketemu. Ntar, I alter this first, biar ketemu. Nah, nah, that's more proportional. Okay, so due to a multi-dimensional recession in here, jadinya Y-nya turun, inflation ambiguous, unemployment naik. Pengangguran tinggi, output rendah ya di sini ya, so it fulfills. Jadi yang A itu kan gambarkan kurva permintaan, terus kondisi penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang. So we assume the natural rate of output doesn't change, sama yang ini UN juga doesn't change. Cuma short-term aggregate supply dan aggregate demand shifts left. Oke. Nah, terus yang B, identifikasi kebijakan, identify OMO, open market operations that could restore output to its natural rate. Oke, kalian tahu kan open market operations? Ada yang tahu nggak open market operations artinya apa? Halo? Oke, jadi maksudnya open market operations itu adalah the central bank buys or sells its own bonds atau bonds lain gitu. Jadi kayak dia itu beli atau jual bonds yang diterbitin sama si bank sentral. Kalau misalnya the Fed itu ada yang namanya T-bills, Indonesia punya sertifikat Bank Indonesia dan lain sebagainya. So, ketika resesi, maka apa open market operations yang dia lakukan? Sebenarnya jawabannya gampang, yaitu adalah dia akan buy.
securities. Buy securities supaya apa? Supaya MS-nya naik, and then interest rate could go down, and then aggregate demand could go up. Paham nggak? Paham nggak? Nah, gitu. Then what's the effect? Gitu. Nah, yang ditanya itu yang C. Jelaskan dampak from the OMO in the money market with graphic. Sebenarnya harus gambar lagi nih di atas, cuma karena layarnya nggak muat. So it's basically this. Gimana gambarnya ya? Tapi gue males tuh ganti ini semua. It's basically gini ya. Di sini deh gue gambarinnya di sini ya. Tapi sebenarnya kalian kalau pas ujian itu kalian harus gambar lagi di atas money market equilibrium. Ini misalnya R, ini quantity of money, ini 0. Karena nggak muat, jadi gue gambar di sini. Ini misalnya money demand, ini misalnya money supply. In order for AD to shift right, then the money supply should shift right as well. Salah satunya adalah dengan buying securities. So more money would be available in the market. Paham nggak? Gue ngomong apa? Paham, Kak. Oke. Syukur lah ya. Soalnya bahasanya tadi agak-agak alien juga. So the interest rate go down kan? When the interest rate goes down, then aggregate demand would eventually go up again. Nah, go up-nya kita asumsiin itu sampai ke yang biru ini. Sampai nomor 3. Jadi money supply-nya geser kanan, AD-nya geser kanan lagi. But it will require a massive buying of securities. Kenapa massive? Karena di sini AD-nya harus geser banyak banget. To go back into its natural rate. Terus, ini udah paham belum ya yang C nih? Yang C nih, tuh. Paham ya? Kak mau nanya dong. Iya, boleh. Yang kurvanya yang baru dibuat itu nggak nyambungin ke yang kurva sebelumnya gimana ya Kak? Maksudnya kayak ada yang perlu titik-titikin gitu nggak Kak? Ada sebenarnya. Jadi ini lu bikin di atas ini. Lu bikin kurva money market itu di atas kurva ADAS. Jadi supaya gesernya itu, ini pergeseran ini itu sebesar pergeseran aggregate demand dari yang merah ke yang biru. Nanti deh gue fotoin deh nih. Di jawaban, coret-coretan jawaban gue ada kok. Nanti gue fotoin aja lah ya. Soalnya di sini nggak muat layarnya. Ya nggak apa-apa Kak. Tapi intinya ini lo gambar di atasnya ini gitu ya. Ngerti nggak? Oke, paham. Gitu ya. Oke. Then, ini yang C udah jelas. Yang D, explain the effects towards harga, towards price level and output with AS and AD. Oke. Dari yang satu geser kedua, and then naik ketiga. So intinya output would go up to its natural rate until its natural rate, but prices would go up due to higher inflation. Understood nggak? Paham Kak. Dan kalau misalnya gue tambah lagi, then what's the effect towards unemployment? Gampang. Geser sini. Because SRAS-nya nggak gerak lagi balik, jadi kita yang dibikin ke yang merah. Yes, unemployment would go down. Jelas. Dari yang tadinya, misalnya tadinya yang merah sini, yang ini.
but inflation would be much higher. Cuma karena di sini yang ditanya cuma harga dan output, sebenarnya cukup yang ini aja. Oke, now let's go to E. Nah, E ini kita bakalan pakai an entirely different approach. Kan di sini dibilang, jika upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian tersebut to restore the economy is through expansive fiscal policy because it said peningkatan belanja negara, apakah sebaiknya diikuti dengan fixing money supply or fixing the interest rate? Kalian ngerti bedanya fixing the money supply sama fixing the interest rate nggak? Kok bayang nggak bedanya apa? Kayaknya belum pada kebayang. Oke, I'll draw it for you. Ini R, ini QM, ini 0, ini inflation rate, ini Y, ini 0. Di sini dibilang bahwa meningkatkan perekonomian dengan AD, naikin AD ya. Let's draw previous condition. Ini labelnya nggak gue tulis lagi ya, karena kecil. Nggak muat. Ini number 1, ini number 2 ya. Nah, terus ini kita tarik ke atas. So the money supply is here. The existing condition is like this. Tuh. Ini RE, ini QE. Oke. Paham nggak kenapa kondisi pertamanya existingnya begini? Paham, Kak. Oke. Sebenarnya kalau misalnya if you want me to draw lebih lengkap laginya tuh misalnya tadinya di sini itu misalnya money apa namanya? Money supply yang awal tuh di sini. So this is money supply action. And then the money demand itu awalnya ini money demand action berarti ya. Ini money demand action, ini money demand. Let's draw straight line. Nah, ini money demand. So due to the recession kan drops aggregate demand. When aggregate demand drop, then the money demand in the economy would go down as well. Geser kiri dia. Terus di sini juga karena the inflation rate is ambiguous, then we assume money supply juga geser kiri. Gitu. Jadi interest rate-nya sama. Oke, paham nggak? Atau malah jadi bingung gara-gara gue gambar lengkapnya? Bingung nggak? Aman kok, Kak. Oh, kirain kalian bingung gara-gara gue gambar lengkap kejadiannya gini. Nah. Oke. Then what's better? Either ini kan mengkonstankan jumlah uang beredar atau dengan menjaga fixed interest rate. Kalau misalnya kita mengkonstankan jumlah uang beredar, misalkan kita konstankan kan kondisi existing di sini nih, yang 2 nih. So we will constant atau hold the money supply constant di sini. Gak boleh pindah kemana-mana kan, karena konstan. When the government
eventually increase the aggregate demand to the blue line here, misal. Ini aggregate demand action gara-gara kenaikan G. Kan mestinya kan dia balik ke sini kan, ke nomor 3 kan. But karena kenaikan G tadi, money demand itu naik misalnya ke yang biru sini. Kalau misalnya kita fix money supply, then the interest rate would go up. Kalau misalnya interest rate-nya go up, kira-kira dia bisa nggak geser ke kanan? Gue tanya. Kalau R-nya naik, kira-kira dia bisa nggak geser ke kanan sebesar ini sampai ke natural rate? Ya jelas jawabannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ketika interest rate-nya naik because of money supply targeting, constant, maka di sini consumption-nya turun, investment-nya turun. And then, though government ini goes up, then AD itu bisa nggak gerak. Paham nggak? Paham. Oke, paham ya. But, terus kita lihat opsi kedua. Menjaga fixed interest rate. Berarti kalau fixed interest rate, kita akan jaga interest rate di level sini nih, RE. Kalau misalnya kita mau fix interest rate, then we can expand the money supply. Salah. Then we can expand the money supply, right? Misalkan kita expand money supply. Ini nggak enak jadinya nih situasinya ya. Misalkan kita expand money supply dari yang tadinya di sini ke yang hitam gitu. Yang hitam dia geser sini. Terus dia geser ke sini. Nah, kalau misal di situasi ini, maka di sini yang terjadi adalah karena R-nya fixed, R-nya constant, money supply-nya naik, then government expenditure could go up, consumption remains stable, investment remains stable. So, aggregate demand would go up. Paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. So, yang better kira-kira fixing money supply atau fixing interest rate? Kalau berdasarkan ini. Ayo. Mending fixing interest rate atau fixing money supply? Ya, lo tinggal lihat ini aja nih. So, the answer is obvious, right? Bahwa kita mending better fix interest rate. So, it's better fix R rather than fix money supply level. Okidok. Ada yang mau ditanyain nggak? Belum sih, Kak. Oke, belum ya. Soal nomor 1 lompat dulu ya. Ya udahlah nomor 1 dulu. In an open economy, suatu negara bisa melakukan transaksi di negara lain dalam hal perdagangan, barang dan jasa, serta modal. With the model of an open economy, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
Apa yang dimaksud dengan NX dan NCO, serta jelaskan bagaimana dan mengapa keduanya saling berhubungan dan memberikan contoh transaksi antara dua negara. Boleh dihapus nggak? Boleh kok, Kak. Okay. So what is NX? What is NCO? Sebenarnya kalau ditanya, NX itu adalah export minus imports. So this is talking about goods and services. And then NCO itu adalah capital inflow minus kebalik. Capital outflow minus capital inflow. So this is talking about K or modal. Nah, terus kenapa dua-duanya bisa nyambung? Nah, lo harus pikirin contoh kalau kayak gini. Contoh ya, kalau misalnya kita impor mesin deh. Kalau misalnya kita impor mesin, then we must pay to ekonomi internasional kan, di ekonomi negara eksportir. Kalau misalnya kita melakukan payment, then we are effectively making capital outflow. Paham nggak? Paham. Jadi, dengan kita beli gitu ya, kita impor, kita kan harus bayar sama ekonomi luar. That is effectively capital outflow. Terus, kalau misalnya kita ekspor, kita kan menerima pembayaran dari kita menerima pembayaran dari negara importir kan. Kalau misalnya kita menerima pembayaran tersebut, that's effectively capital inflow. Oke. Jadi hubungannya jadi gini. Goods and services market would be equal to the capital one. NX sama dengan NCO. Atau ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak? Aku udah paham sih. Oke, ini Orel ya? Iya. Oke, dan itu kita suruh memberikan contoh transaksi antar dua negara. Contoh ya, ini contohnya gue pakai kasus real deh langsung. Contoh realnya itu adalah when Indonesia experience a commodity boom, what we have is high NX and NCO value. Maksudnya gimana? Jadi waktu si NX-nya ini tinggi karena kita banyak jadi misalnya di waktu Indonesia itu mengalami defisit neraca perdagangan di sini. Waktu NX kita itu kurang dari 0. Dan we also experience NCO kurang dari 0. Jadi artinya waktu kita tahun berapa ya? Maybe di kisaran tahun 2017, 18 gitu deh. 16, 17, 18 gitu ya. Waktu neraca perdagangan kita banyak defisit, then we experience net capital inflow. Kenapa net capital inflow? Karena NCO-nya itu kurang dari 0, defisit. Sama kayak NX. Paham nggak ya? Paham, Kak. Oke, bagus. So that's one example. Jadi biasanya negara-negara yang atau misalnya kalau contoh lain misalnya kayak Jepang deh. Japan in the 60s, in the 70s, even until the 80s itu used to have large trade surpluses.
So large trade surpluses itu artinya adalah NX-nya itu lebih dari 0 gede-gedean. Nah, waktu dia punya NX lebih dari 0 gede-gedean, dia juga mengalami capital outflow besar-besaran. Makanya dia ngelakuin FDI di berbagai negara, termasuk Indonesia. So they have a lot of trade surpluses, then they would have a lot of capital outflow. Paham? So this is like Japan. Nah. Oke. Terus sekarang yang B. So explain how is the relationship between S, I, and NCO. Berikan skenario transaksi yang sesuai dengan hubungan variabel-variabel tersebut. Ini ditanya hubungan antara S, I, NX, NCO. The first one itu kita tahu NX itu sama dengan NCO. So we must think of two scenarios here. And not two scenarios, 3 scenarios here. Sorry. Ada 3 skenario di sini. Yang pertama adalah ketika NX sama dengan NCO. Sorry deh, salah soal ya. Saving investment dan lalu lintas modal. So it's without NX. S, I, and NCO. The first scenario itu ketika NCO sama dengan 0. Waktu NCO sama dengan 0, maka capital inflow, outflow, itu kan sama dengan inflow. If capital outflow equals inflow, berarti then national savings would equal to investment. Kalau misalnya national saving itu equals to investment, then Y itu pasti sama dengan C tambah I tambah G. Paham nggak? Jadi di sini itu domestic demand itu sama dengan foreign demand. Paham? Paham nggak? Sekarang skenario kedua. Skenario kedua adalah ketika NCO-nya kurang dari 0. NCO kurang dari 0 itu artinya terjadi capital inflow. So here capital outflow itu lebih rendah daripada yang masuk inflow. Artinya kalau misalnya ada modal yang masuk ke dalam ceruk perekonomian domestik, berarti national savings itu lebih rendah daripada investment. Kalau national savings lebih rendah daripada investment, then Y itu would be smaller than C plus I plus G. Paham? Jadi artinya di sini adalah C yang namanya domestic demand C plus I plus G itu tuh lebih besar daripada foreign demand. Sorry. Ini tuh kebalik. Jadi di sini artinya foreign demand itu benar-benar domestic demand lebih besar daripada foreign demand. Benar. Oh iya, jangan lupa juga nih tambahin. Di sini tuh NX-nya sama dengan 0. Karena kan NX sama dengan NCO ya. Terus di sini NX-nya itu juga kurang dari 0.
Kalau misalnya ini terjadi, berarti artinya domestic demand itu lebih besar daripada foreign demand. Karena impor lebih besar daripada ekspor. And then the last case adalah ketika NCO-nya lebih dari 0. Berarti artinya modal yang keluar tuh lebih banyak daripada yang masuk. Tinggal dibalik aja. Capital out lebih besar daripada capital in. And then berarti national savings is bigger than investment. Kalau ini berarti Y itu yang menggambarkan adanya foreign demand itu lebih besar daripada consumption plus investment plus G. So in NX would be more than 0. Paham? Paham. Oke, jadi sebenarnya intinya yang B, yang diminta itu jawaban ini nih. Ini tiga-tiganya harus dijelasin. And then di sini juga diminta skenario transaksi yang sesuai dengan hubungan variabel-variabel tersebut. Sebenarnya kalau sekarang, kalau ditanya contoh Indonesia itu sebenarnya ada di posisi sini sekarang. Sedikit lebih dari 0. Ini Indo sekarang. Terus kalau misalnya yang ini, yang defisit, itu contohnya adalah USA. Ini juga nih USA. Nah, terus kalau ini, itu sebenarnya hampir gak ada sih contoh negara yang begini. Soalnya itu artinya berarti dia tidak interacting sama foreign economy. Karena NX-nya sama dengan 0. Jarang banget. Kalau misalnya suruh bikin skenario transaksi, itu misalnya USA deh. Misalnya United States of America itu sedang keranjingan impor dari Cina misal. Then when imports from China increase, then imports increase. When imports increase, then the net export would go down atau trade deficitnya nambah. Ketika trade deficitnya nambah, maka capital inflow would go into the USA. Paham nggak? Paham. Soalnya apa? Kenapa kayak gitu? Karena ternyata si domestic demand itu lebih besar daripada foreign demand for goods. So it needs further investment ke dalam. So when NX is lower than 0, then NCO would be lower than 0. Apalagi kalau misalnya dipikir-pikir lewat exchange rate gitu ya. When NX is lower than 0, then the currency would depreciate. When the currency depreciates, berarti kan itu makin menarik kan for investors to invest in that economy. So more capital inflows would happen to the USA. Gitu sebenarnya kalau suruh mikirin skenario transaksi. Sekarang yang terakhir yang C. Explain the difference between nominal and real exchange rate serta bagaimana hubungan antara dua variabel ini dengan menggunakan contoh transaksi perdagangan antara dua negara. Boleh gue hapus ya? Boleh, Kak. Sebenarnya kalau ditanya hubungan antara real dan nominal exchange rate, ya udah. Yang namanya real exchange rate itu sama dengan nominal exchange rate multiply. Nominal itu nama lainnya adalah spot exchange rate. Dikali sama domestic price. Dibagi sama foreign price. Gitu. Jadi bedanya nominal sama real apa? Kalau misalnya nominal itu adalah berbicara soal demand and supply between respective currencies. Sementara kalau real exchange rate itu adalah
exchange rate that accounts difference in price level. Understood? Paham ya? Nah, terus hubungannya kan kayak gini nih. Kalau disuruh gambarin hubungan, tinggal tulis rumus ini, jelasin. Jadi real exchange rate equals to nominal exchange rate multiplied by the ratio of price level between the domestic economy and the foreign economy. Oke? Di sini kita asumsiin misal di sini kita asumsiin Inggris itu domestik, Amerika itu foreign, and then both trade coal. Gitu ya. Nah, when both trade coal, ternyata harga coal di Inggris, the price of English coal itu ternyata lebih rendah daripada the price of American coal. Misal. So when that happen, then the real exchange rate would be lower than the nominal exchange rate. Maksudnya lower di sini itu berarti artinya adalah yaitu nilai real exchange rate-nya itu lebih kuat daripada nominal exchange rate. Sementara kalau misalnya kebalik di sini, misalnya price of English coal is higher than the price of American coal, then the real exchange rate, karena di sini kan Inggris ekonomi domestik ya, the real exchange rate would be higher than the nominal exchange rate. Kalau misalnya kayak gitu, berarti dia value currency-nya in real terms itu depreciated compared to the nominal one. Paham nggak ya? Gue ngomong. Paham. Oke. Ini appreciate. Karena ini domestic per foreign. Kalau dalam konteks Indonesia, itu rupiah per US dollar. Jadi kalau misalnya rupiah per US dollar nih. Ini sekarang gue tanya basic dulu deh. Kalau misalnya nominal exchange rate-nya 14.000 per US dollar gitu ya. Terus dibanding sama 13.000 per US dollar. Kira-kira yang appreciate itu yang 14.000 atau 13.000 ya? Yang lebih kuat nilainya 14.000 atau 13.000? 13.000. Pintar. Makanya gue bilang ketika real exchange rate itu nilainya lebih rendah daripada nominal, dan itu terjadi apresiasi atau penguatan. Maksudnya penguatan itu adalah real exchange rate-nya lebih kuat gitu. Sementara kalau ini kebalik, maka dia akan depre. Real exchange rate-nya itu lebih depreciated atau lebih lemah dibanding sama nominalnya. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata the price of English coal ternyata sama persis sama American coal, ya udah, berarti real exchange rate itu sama dengan nominal exchange rate. Berarti sama dua-duanya. Gitu. Paham? Paham nggak? Mantap jiwa. Oke, nomor 1 udah berarti ya. 1 udah, 2 udah, 3 udah, 5 udah. Tinggal nomor 4. Sebenarnya kalau gue saranin ke kalian ngerjain yang 6 debates ini paling belakangan. Paling belakangan. Kenapa paling belakangan? Karena sebenarnya yang pertama, ini informasinya paling mudah didapat.
Dan yang kedua adalah ini agak panjang. So, it's better to keep it as the last one. Daripada kalian ngerjain duluan. Karena kalau kalian ngerjain duluan, ngerinya kalian udah pegel duluan, jadinya kurang excited. Kurang excited. Oke. And then, walaupun memiliki pemahaman yang sama tentang konsep dan teori, ekonom sering beda pendapat melalui berbagai isu dan kebijakan yang perlu diambil pemerintah dalam upaya meningkatkan kondisi perekonomian. Pro kontra sering terjadi. So, jelaskan secara ringkas argumentasi dari masing-masing pihak mengenai isu tersebut. Okay. So, we start from the first one. Perlu nggak sih policy makers melalui kebijakan fiskal dan moneter to stabilize the economy? Sebelum kita lanjut, gue mau ke toilet dulu ya, bentar. Oke, I'm back. Now, itu yang pertama tuh. Apakah policy makers needs to have active stabilization policies or not? Nah, sebenarnya kalian tinggal align argument yang pro dan yang against stabilization. Kalau yang pro stabilization itu said that bahwa kita perlu stabilize aggregate demand along short run, aggregate supply. Dimana kalau nggak ada stabilization, itu outcome-nya ugly. Ugly itu maksudnya adalah Y-nya tuh turunnya dalam gitu. Dan bisa terjadi bahkan deflation spiral kalau nggak diintervensi. Terus, the economy in the short run itu inherently unstable. Kenapa inherently unstable? Karena in the short run, pelaku ekonomi itu dianggap sama yang pro ini irasional. Irasional tuh adalah dia pakai animal spirits dalam mengambil putusan. Jadi ikut-ikutan orang aja. Istilahnya tuh gitu. Paham nggak? Yang pro. Paham nggak? Nah, terus yang against. Yang against stabilization. Biasanya kalau yang arguments against stabilization itu dia pasti ngomongin soal in time inconsistency. Jadi maksudnya di dalam mengambil kebijakan itu ada banyak lags yang akhirnya membuat hasil kebijakan tersebut berbeda dari yang intended. Contoh, misalkan policy maker itu mau nurunin angka unemployment dengan cara membiarkan inflasinya naik dikit. Tapi ternyata karena adanya time lag, inflation expectation orang naik. Ketika inflation expectation orangnya naik, ya udah unemployment would stay at the same place gitu. But inflation would go up massively. Itu time inconsistency. Terus yang kedua, kemampuan prediksinya, prediction ability dari policy maker itu rendah.
Jadi kadang-kadang prediksi yang diambil sebagai dasar kebijakan itu juga salah. Tuh. Nah, terus yang ketiga argumennya adalah ini opens up government failure. Karena gabungan yang pertama dan yang kedua. And then the last one, itu justru hasilnya malah kadang-kadang destabilizing the economy. Karena ibarat kalau misalnya kita ngeinjek gas gitu ya, itu mesinnya itu baru menderunya tuh beberapa waktu kemudian gitu. That's for the arguments against active stabilization. Kira-kira ada yang masih bingung nggak buat yang ini? For or against stabilization policies? Aku udah jelas sih, Kak. Oke. Aku juga udah jelas, Kak. Oke. Terus yang B. Apakah dalam kondisi resesi, when recession happens, itu sebaiknya governments itu push up G atau reduce taxes? Oke. Dihapus. Nah, sebelum kita ke argumennya, gue harus jelasin dulu nih bedanya effects of naikin G sama nurunin TX. Kalau naikin G, maka Y would go up by kenaikan G dikali 1 per MPS. Karena 1 min MPC PS. Sementara di dalam nurunin TX, delta Y itu akan sebesar minus MI. Iya benar minus karena ke bawah. Dikali minus MPC per MPS. 1 per MPS ini dibilang sebagai government expenditure multiplier. Sementara minus MPC per MPS ini itu adalah taxation multiplier. Nah, ini jadinya minus, ini minus kan, jadinya plus. Sekarang gue tanya, kira-kira koefisiennya multipliernya lebih gede yang ini, yang gue lingkarin kuning, atau yang ini, yang gue lingkarin pelangi ini? Gedean mana koefisiennya? Gedean yang kuning nggak? Gedean yang kuning, betul. Karena minus MPC itu pasti nilainya kurang dari 1. Sementara ini atasnya 1. Bawahnya sama-sama MPS. Ya udah gedean yang kuning. Itulah argumen yang pro increase in government spending. Karena multipliernya bigger. Nih ya, gue tulis ini deh. Ini tuh multiplier bigger. Terus selain multipliernya bigger, ini juga create jobs. Ini argumen-argumen pro stimulus banget ini. Habis itu juga kalau misalnya lu tax cut, itu yang naik tuh S, jadi dia bocor. Gitu. Nah, itu yang pro kenaikan government spending. Tapi kalau argumen yang bilang pro tax cuts, itu bilangnya gini. Jadi kalau misalnya lo naikin G, itu bisa wasteful. Karena di spend-nya itu kan di sektor publik. Biasanya. Public works. Nah, terus selain itu juga dia bisa expand aggregate demand and SRAS karena higher incentive to work. Terus juga ini apa tadi yang gue bilang memperbaiki
Jangan deh, improve work incentive. Kalian ngerti nggak sih maksudnya working incentive? Maksudnya higher working incentive itu adalah when taxes are cut, then disposable income would go up. Disposable income go up, then terjadi efek substitusi di pasar tenaga kerja. Jadinya work effort naik. Gitu maksudnya. Paham? Paham nggak? Oke dan okidok. And then yang C, should policy makers targeted. Kak, sorry motong, pengen nanya dulu deh, Kak. Boleh. Kan kalau di buku MenQ itu diomongin ya, Kak, kadang kalau kayak stimulus itu Ya. efeknya itu baru bisa dirasakan masyarakat tuh kayak 6-8 bulan berikutnya. Jadi kayak Ya. resesinya udah hilang, efek stimulusnya baru datang. Nah, itu untuk ngejelasin fenomena itu gimana sih, Kak? Sebenarnya ngejelasinnya gini, itu tuh bisa dijelasin tuh lewat apa? Lewat time lag. Time lag-nya itu dalam bidang apa? Misalkan legislation lag. Legislation lag sendiri itu kehitung dalam waktu 6 sampai 8 bulan itu. Karena lo kalau misalnya mau bikin stimulus package gitu atau paket stimulus kayak pendek kemarin pemulihan ekonomi nasional, itu digodoknya aja antara pemerintah sama DPR itu aja udah makan waktu bisa 1 bulan 2 bulan sendiri. Nah, terus belum lagi ketika misalnya itu udah diketok undang-undangnya atau legislasinya udah berlaku sebagai hukum gitu, maka kan transfernya dari pemerintah ke berbagai pihak itu kan gak sebentar, karena this involves big money kan. Nah, transfer itu aja dari satu pihak lain udah makan waktu lagi. Terus belum lagi ketika misalnya dia sampai nih ke tangan individu nih. Mungkin kalau misalnya stimulus package gitu ya bisa langsung dipakai. Cuma itu pun kadang-kadang ada yang pakai stimulus itu misalnya sebagian ditabung sama dia. Karena dia takut emergency fund-nya dia kurang. Nah itu akhirnya jadi apa ya? Penunda efek dari stimulus tadi terhadap kenaikan aggregate demand. Karena efek dari kenaikan G terhadap nudging atau mendorong kenaikan C, kenaikan I, itu lama. Paham nggak? Karena proses tadi, legislation lag, terus juga belum lagi kadang-kadang obtaining datanya sendiri aja, bahkan ada yang namanya tuh data lag. Pernah dengar nggak istilah data lag? Belum juga. Data lag itu maksudnya gini, jadi kalau misalnya pemerintah nih mau bikin stimulus, itu kan dia kan perlu data kan? Mungkin kalau negara lo maju kayak misalnya United States, United Kingdom, atau negara-negara Eropa, dapat datanya enak, lebih cepat. Paling seminggu udah dapat data, misalnya data buat bantuan sosial gitu. Sementara kalau misalnya kita ngomong Indonesia, satu orang aja bisa punya data sampai 40 kan? Itu dapat datanya, data lag udah makan waktu sendiri. Gitu. Makanya dia perlu 6 sampai 8 bulan karena adanya berbagai lag dalam realitas political ekonominya. Oke, thank you, Kak. Jelas ya? Berarti emang ada pro kontranya gitu ya, Kak? Oh, jelas. Biasanya kalau misalnya masalah time lag, itu yang lebih cepat itu bukannya government adding government expenditure, justru lebih cepat tuh tax cuts kadang. Soalnya dia tinggal ngurangin taxation payable di laporan pajaknya aja, ngurangin tarifnya, nggak usah kudu transfer segala gitu. Makanya kalau lo tanya gue, jelas gue lebih pro tax cuts gitu. Boleh lanjut gak ke yang C? Oke, Ada yang Kak. mau ditanya lagi? Aku udah clear. Oke. Lanjut ke yang C. Should policymakers target zero inflation? Sebenarnya kalau sekarang, kalau misalnya lo ngomongin soal konteks realitas, itu nggak ada lagi central bank yang target zero inflation. Contoh nggak usah jauh-jauh, Indonesia deh. Indonesia itu inflation targetingnya, ya gue tulis ya.
Inflation Targeting Framework Indo tahun ini itu adalah 3 ± 1%. Jadi band targetnya itu adalah 2-4%. Apakah ini sudah tercapai? Belum. Karena kita masih hovering di 1%-an. Justru sekarang itu kita bukannya inflasinya ketinggian, beda sama zaman-zaman dulu sebelum 2014, tapi kita tuh malah kerendahan inflasinya sekarang. Nah, jadi sebenarnya udah nggak ada lagi sih yang targeting zero inflation. Cuma kalau pro kontranya gimana? Ini ya, pro 0. Ini yang kontra 0. Kalau yang pro 0, itu bilangnya adalah bahwa inflasi itu lambangnya ini ya guys, by the way, ini. Itu tuh high cost, low benefit. Karena ini mengurangi insentif orang buat nabung. Terus juga ada banyak cost associated with inflation, misalnya shoe cost, menu cost. Kalian pernah udah denger kan, udah diajarin kan shoe cost apaan, menu cost apaan? Udah, Kak. Udah ya. Tapi sekarang sebenarnya kalau konteks shoe cost sama menu cost itu udah semakin memudar, soalnya kan sekarang kayak orang narik duit kan udah jarang tuh yang ke bank. Atau kalau menu cost gitu. Menu cost kan sekarang kan udah jarang kan orang pakai papan terus dia harus ganti-ganti harganya tiap hari. Tapi itu tetap diajarin sih. Nah, terus selanjutnya yang namanya biaya ngurangin inflasi itu menurut yang pro 0 itu temporer dan bisa dikurangin dengan cara yang tadi gue jelasin di awal. Yaitu adalah make credible announcement and do it quickly. Jadi kalau pakai perumpamaan gini ya, kalau katanya Milton Friedman, itu perumpamaannya kayak ibarat kita motong ekor anjing, itu kita jangan motongnya tuh setahap demi setahap. Itu ntar hewannya atau anjingnya keburu ngamuk. Jadi mending potong tuh sekaligus semua. Maksudnya dari do it rapidly itu ibarat potong ekor anjing, potong semuanya dan potongnya cepet-cepet gitu. Terus lanjut lagi, argumennya adalah dari yang pro zero inflation ini itu, oh ya, yang tadi gue udah ngomong ya, cost bisa dikurangin. Dan ini bisa menurunkan expected inflation. Kalian udah paham kan bedanya inflation sama expected inflation? Paham, Kak. Paham ya? Jadi kalau yang kejadian beneran tuh yang inflation atau expected inflation? Yang beneran kejadian yang mana? Inflation ya. Inflation. Sebenarnya kalau expected inflation itu cuma ada di dalam otak individu atau otaknya bank atau otak investor. Jadi mereka mengira-ngira inflasi masa depan tuh segini. Kalau target dari bank sentral itu dipercaya, maka expected inflation itu sama dengan target inflation. Gitu. Nah, sekarang yang kontra nol inflation. Yang kontra nol itu bilangnya inflation itu kebalik justru low cost, high benefit. Karena dia menjaga employment kalau menurut orang-orang yang kontra ini. Terus, oh iya ya, ini gue lupa tambahin. Ini tuh hanya berlaku ke inflasi moderat. Contoh kayak US itu inflasinya 4,2%. Itu hitungannya sebenarnya kalau dari teori inflasi itu inflasi moderat gitu. Cuma kalau dibanding sejarahnya US yang biasa inflasinya itu bahkan targetnya cuma 2%, tinggi. Cuma kalau secara umum itu moderat sebenarnya. Nah, terus yang namanya biaya dari penurunan inflasi itu adalah prolonged recession. Resesi yang berlebihan.
Dan yang tadi lagi, yang moderate could be helpful. Paham nggak? Paham. Ada yang mau ditanyain soal ini? Pro atau kontra zero inflation? Aku enggak sih. Aman sih, Kak. Oke. Nah, sekarang yang terakhir banget ini. Wuhu. Yang D. Apa yang menyebabkan para ekonom berbeda pendapat tentang berbagai kebijakan di atas? Sebenarnya jawabannya obvious sih yang D ini. Yang paling pertama itu biasanya adalah perbedaan mazhab. Perbedaan mazhab. Ini yang paling utama sebenarnya, perbedaan mazhab. Kalau di sini yang di nomor A, B, C itu sebenarnya highlighting perbedaan antara mazhab apa? Secara umum itu perbedaan antara mazhab Keynesian dan mazhab monetaris. Udah pernah dengar kan ya? Perbedaan mazhab Keynesian sama monetaris. Misal nih, kalau yang Keynesian itu dia akan pro stabilisasi, pro naikin government spending during recession, dan satu lagi dia akan kontra zero inflation. Sementara kalau yang monetaris itu dia akan anti stabilisasi, dia akan pro tax cut, dan dia akan pro zero inflation target. Itu sebenarnya bedanya. Itu yang pertama, perbedaan mazhab. Terus yang kedua itu adalah perbedaan prioritas. Priority in policy making. Misalnya ya, kalau yang Keynesians dia akan prioritize aggregate demand dan unemployment rate. Sementara kalau monetarists atau maybe neoliberals itu dia akan prioritasin inflation rate. Karena inflation is a disease gitu menurut monetaris. Nah, terus perbedaan apa lagi nih berbeda pendapat tentang kebijakan di atas? Itu juga perbedaan mereka difference in views on public private role in the economy. Maksudnya perbedaan pandangan antara peran pemerintah dan peran swasta dalam perekonomian. Biasanya orang-orang yang pro stabilisasi, pro government spending, pro kontra zero inflation itu want higher government role atau bigger government role di economy. Sementara kalau misalnya dia yang anti stabilisasi, terus juga pro zero inflation, terus dia pro tax cut, itu dia want smaller government role in the economy and more private sector role. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak? Nah, karena sebenarnya pembahasan soal udah selesai, ada nggak konsep yang mau ditanyain? Ada nggak konsep yang misalnya masih nggak ngerti atau masih apa gitu? Gue nggak ada sih, Kak. Mana yang lain? Aman, Kak. Aman, Kak.
Bener ya, semua aman ya? Ada lagi yang mau ditanyain? Bener nih, nggak ada nih. Kayaknya nggak ada lagi ya, Kak. Nah, tuh udah gue kasih tuh di kolom chat tuh. Kalau misalnya kalian mau lihat rangkuman, itu ada di situ tuh. Without air wide rash, catatan hatinya Rio.